Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Firman Allah Ta'ala halaman 25. Kita dari firman Allah Ta'ala itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man 'addallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, hingga akhir ayat. Maknanya itu ayat, tiada engkau dapati akan kaum suatu kelompok manusia yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari kiamat atau hari yang kemudian atau hari kiamat, berkasih-kasihan mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyatukan berkasih sayangan orang yang tidak berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Itu Bapak Ibu nanti di hari kiamat. Orang yang berkasih sayangan sampai ke akhirat itu orang yang bagus hubungannya kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang itu nanti akan disatukan Allah nanti di akhirat. Kalau kita hendak bersatu di akhirat, berjalanlah di jalan yang diperintahkan Allah, berjalanlah di jalan yang diperintahkan Rasulullah. Berpisah semuanya kayaknya. Masing-masing Pak Ibu itu berpisah. Anak beriman, abah kada terpisah. Abahnya beriman, anaknya kada terpisah. Kita diikat karena iman, kita diikat karena agama. Allah akan mengikatnya di situ. Ayat Al-Quran. Tidak, la tajidu, maksud la tajidu, tidak engkau dapati kadakawa karena berdapat-dapatan, kadakawa karena bakumpul-kumpulan, kadakawa karena bakakawanan di akhirat. Kalau orang ini kada berjalan di jalan yang diridai Allah, kada berjalan di jalan yang diridai Rasulullah, kada berjalan di jalan yang diperintahkan Allah, tidak berjalan di jalan yang diperintahkan Rasulullah, pokoknya lain jalan, kada mau ketemu. Di dunia inilah Bapak Ibu kita berpilih bakawan, berpilih baku kumpulan, berpilih bersahabat-sahabatan. Di dunia ini bukan berarti ulun menyuruh memusuhi pian yang kada beriman Allah, kada beriman Rasulullah. Sekedar keperluan cukup di dunia ini, tapi jangan kita jadikan nih kawan kita karena ke akhirat kada terpisah. Nabi Nuh aja contohnya cukup. Itu contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh di atas kapal banjir besar. Quran, ya bunayyar kam ma'ana, anakku naik ke atas kapal. Nabi Nuh berenang, anak Nabi Nuh tuh ke gunung. Aku ke gunung ayah, gunung akan tenggelam. Ya bunayyar kam ma'ana, naik ke atas kapal cepat. Tidak ayah, ulun ke gunung. Teriak Nabi Nuh Pak Ibu di atas kapal supaya anak ini naik ke kapal. Ternyata ditegur oleh Allah Ta'ala, no, innahu laisa min ahlik, bukan keluargamu lagi, bukan anakmu lagi, putus. Innahu amalun ghairu sholih, dia tidak beramal dengan amal yang soleh. Sudah putus. Allah Pak Ibu yang memutus. Berdiam Nabi Nuh, maka anaknya mati dalam keadaan berkumpul dengan orang-orang kafir. Pertahankan pertemanan,
karena takwa. Ayatnya Allah pisah apabila kita bakawanan di dunia semuanya, beriman kakadakah bakawan, sembahyang kakadakah kawan kita, tapi jangan jadikan kawan di hati kita orang tuh. Sekedar keperluan aja, sekedar beli barang, sekedar menyervis kendaraan, sekedar menyervis mobil, sekedar kehidupan di dunia, kadakawa kita jadikan pertemanan di akhirat orang ini. Kenapa? Kada berjalan di jalan yang diridhoi Allah, kada berjalan di jalan yang diridhoi Rasulullah. Dipisah. Jangan takajud karena kita berpisah. Muka ada sesuai jalannya, tujuannya Bapak Ibu kada sesuai, ketemulah. Kayak kita nih pengen tujuan ke sini, ketemu kita. Aku guru dinai hendak ketemu ikam di rumah, dadak lain jalan, ulun keluar, tamu datang, nggak bisa aja di jalan tadi. Nelpon ulun, guru di mana nih? Menuju ke pengajian. Ulun nih guru dari pelai hari sudah di depan rumah pian. Ya apa? Mati luna, karena menelpon orang. Lain jalan, ulun menuju ke Banjarbaru, orang pelai hari menuju Martapura. Ketemu lah. Ada ketemu. Ada lagi yang lucu. Kapan guru ulun bisa ketemu pian? Ulun 3 kali sudah kada ketemu terus. Subuh di Masjid Kanzul Khairat, jar ulun subuh Rabu. Inggih guru wae, sakanya minta banyu membuat galon menggono. Ini ada nih saksinya tuh nah. Rasanya wahyu ada juga nih. Galon sagalunan dari mobil membawa. Ulun pas kebetulan yang bersama Isra. Seumur hidup ulun kada pernah orang minta banyu galon langsung. Nih saksinya nih, nah tuh saksinya. Coba kalau hendak ketemu ulun di pengajian, kalau hendak ketemu ulun pagi subuh, artinya apa yuk? Kalau dia cinta ilmu ketemu, kalau dia mengaji ketemu. Itu contoh Pak Ibu, contoh kita di dunia. Nah, Allah akan kumpulkan kita di akhirat dengan orang-orang yang sama-sama di jalan yang diridhoi Allah. Pian dari sana datang ke sini, pian dari sana datang ke sini, pian dari sana datang ke sini, pian dari sana datang ke sini. Ulun dari Martapura datang ke sini, sama tujuan ketemu kita. Beda tujuan berpisah. Apalagi beda tujuan pisah. Baju polisi kita sama-sama di dalam perjalanan yang diridhoi Allah, ketemu kita. Baju TNI kita di beda status tapi kita sama tujuan, ketemu kita. Baju pejabat ketemu kita, baju dokter ketemu kita. Baju apa nih aneh pada ketemu. Kan ada kalau Bapak Ibu apa tuh komunitas bajunya tuh seragam, nah kan ketemu tuh bajunya seragam, ketemu. Namun sudah Allah Ta'ala berfirman, jangan takajud dasar terpisah karena kalau kada berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Tiada engkau dapati akan kaum kelompok manusia yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari kiamat, berkasih sayangan mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kadang Allah letakkan di hati orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, bak kasih sayangan dengan orang yang menyalahi Allah dan Rasulnya.
tidak bakalan. Dan jikalau adalah mereka itu bapak-bapak mereka, walaupun orang tua beda, orang tua tidak beriman, anaknya beriman, terpisah. Tapi di dunia tetap kasih sayangan, di dunia tetap. Ada orang nih, anaknya sudah mualaf, bapaknya ibunya masih ini. Kayak Pak ulun kami ini guru, kayak Pak kami ini guru. Apa jawaban ulun? Bujuk untuk keluar dari sini. Sudah guru, belum bisa. Hormati, bakti, sayangi. Hormati, bakti, sayangi. Karena itu orang tua. Sekedar kita di dunia, tapi nanti terpisah. Bapak Ibu, kuitan. Ada mau ulun durhaka kamu boleh dengan orang tua. Oh, kada boleh. Tetap hormati, bakti, sayangi. Karena dia orang tua kamu. Ternyata Bapak Ibu ditakdirkan meninggal dalam keadaan ini. Nah, jedanya kada jauh. 1 minggu bapaknya serangan jantung, 10 harian jedanya ibunya menyusul, kencing manis, tua sudah. Kalau suruh bujuk kada. Lalu Bapak Ibu hendak bertahlilan, ada kaula nih dalilnya. Allah melarang bapak bertahlilan. Karena kalau bertahlilan juga dipaksa, kada sampai. Ini aturan yang menyampaikan tuh Allah. Beda Tuhan kayak Pak. Kada sampai. Umak lah. Kada sampai nangis. Kalau kami ziarah Kang Guru, silahkan. Sekedar ziarah. Dimakamkan di pekuburan bubuhan ini. Ada lagi yang lucu. Nah, daerah mana nih belakang bandara dahulu tuh mana tuh? Kasturi. Itu dicampur situ ada. Bercampur. Ulun tanyai dengan Pak RT di sana, waktu ulun ceramah di sana, membeli tanahnya bergabung. Beli tanahnya bergabung. Kalau membeli tanahnya bergabung, bagus, tapi dipisah. Ini Muslim, ini non-Muslim. Ini bercampur jadi satu. Dalam Islam tidak dibenarkan. Bahayanya bercampur nih. Harus dipisah. Rukun bermasyarakat bujur, tapi masalah hukum harus diatur. Orang daerah situ Pak Ibu, lalu dimakamkan orang tuanya di situ. Nah, boleh lagu ziarah, silahkan. Kalau baca Yasin, kada boleh. Baca Yasin. Kalau mendoakan keselamatan, kada boleh. Sekedar ziarah. Kalau meletakkan kembang seperti orang Islam, boleh. Baca Yasin, kada boleh. Bertahlil, kada boleh. Mendoakan, kada boleh. Manda kambang, silahkan. Maatangi kubur, silahkan. Diganti pang guru nang ini diganti. Misalnya ada berfungsi. Ngapain mengganti ini? Diganti guru misalnya orang Muslim, gak bisa. Artinya kalau diganti kan ada pengaruh juga. Ayo Bapak Ibu, misalnya diganti
lawan nisan orang muslim. Tetap aja kalau itu kan kesengnya, jadi dalamnya juga nang iya. Nah, putus. Yuk Bapak Ibu, kita diikat karena beriman, kita diikat karena seagama, kita diikat karena satu Nabi Muhammad, kita diikat karena satu kitab suci Al-Quran, kita diikat satu kiblat, kita diikat satu ajaran. Banyak Bapak Ibu yang menyatukan kita nih gara-gara nih banyak. Sama-sama bertuhan Allah, sama-sama Nabi Rasulullah, sama-sama kitab suci Al-Quran, sama-sama menghadap kiblat. Kalau sudah agama beda, lakum dinukum waliyati. Bukan ulun benci, kada. Itu memang aturan. Nah ini Allah sudah mengatakan seperti itu. Dan anak-anak mereka hingga akhir ayat, walaupun anaknya tapi beda nih, orang tuanya sayang dengan anak-anaknya. Kebetulan anaknya Bapak Ibu keluar menjadi ini anaknya, tapi bapaknya ibunya sayang bapak dan ibu kepada anak yang ini Pak Ibu, hanya sebatas di dunia, hanya sebatas di dunia. Akhirat lain lagi. Kalau anak ada yang seperti ini, ayahnya muslim, bapak ibu ayahnya muslim, ibunya muslimah, ternyata di antara anak ada yang ini, sayangnya luar biasa bapak dan ibu ini dengan anak, tapi sayang anaknya ini, kasih sayang sebatas di dunia. Kalau sudah berpisah, Allah yang memisah. Inna jahannama kana gharama. Neraka jahanam itu Pak Ibu berkobar-kobar apinya. 500 tahun perjalanan sudah kedengaran. Ulun baca itu udah sanggup bisa merin tetangis ya. 500 tahun kobaran api neraka itu sudah kedengaran. Penghuni neraka yang akan diponis masuk neraka, diponis masuk neraka. 500 tahun perjalanan lagi baru sampai ke neraka, sudah kedengaran kobaran api neraka. Ada sanggup, ada ulun. Nah ini Pak Ibu baca Al-Quran ini kan tetangis, asabir sapi. Kobaran api neraka tuh kedengaran sudah oleh penghuni-penghuni yang diponis menjadi penghuni neraka, karena tidak ada kebaikannya lagi. Ini bahasa kitanya tuh sakit barangnya sudah. Padahal Allah ini maha pengasih maha penyayang, Rasulullah memberikan syafaat, tapi orang yang ini tidak ada kebaikan sedikit pun, syafaat pun kita pada pantas lalu orang ini. Sakit sudah, sakit barangnya nih, komplikasi sudah, maksiatnya komplikasi, bahkan negaralisasi. Berat Pak Ibu. Nah, kita cari jalan selamat kita hidup nih. Sampai dalam kitab Matlul Badrain wa Majmu'ul Bahrain itu ada. Dalam kitab Al-Barakah ada nama kitab, dikutip oleh pengarang kitab Matlul Badrain wa Majmu'ul Bahrain, Matlul Badrain wa Majmu'ul Bahrain. Dipunis sudah orang ini Bapak Ibu menjadi penghuni neraka, timbangannya tuh banyak jahat. Dibawa oleh malaikat menuju neraka. Allah mengomong kepada Jibril, ini fakta, ini cerita sesuai ini ayat Al-Quran. Jibril, temui orang yang dibawa malaikat itu menuju neraka tuh, temui. Labbaik ya Allah, ada apa ya Allah? Tanyai
namanya itu nama muslim enggak? Adakah ada nama Muhammad? Adakah ada nama Ahmad? Nama mempengaruhi juga sekalinya. Ditanyai, tidak bernama itu ya Allah. Apakah namanya ada nama tuan guru, nama ulama, nama aulia? Ditanyai, tidak ada ya Allah. Umma, nama siapa nih? Abu Jahal kalau? Nah, Bapak Ibu, nama. Tanyai lagi, pernahkah dia itu bergabung bakakawanan lawan orang soleh, lawan orang alim, lawan para aulia auliaku? Tidak ada juga ya Allah. Pernahkah dia satu makanan di satu kelompok, ada di situ makanan, dia satu tempat dengan orang-orang alim, orang-orang soleh? Ditanyai, gak ada ya Allah. Nah, ada harapan sekalinya satu. Adakah dia punya teman yang temannya itu cinta dengan orang soleh? Lihat Bapak Ibu, kalimatnya ini nih. Adakah dia punya teman, punya sahabat yang sahabatnya itu cinta dengan orang soleh? Ada ya Allah. Panggil sahabatnya, berikan syafaat kepada temannya itu, aku akan ampuni kesalahannya. Paham kalian nih? Beisi kawannya ini cinta lawan orang soleh. Ulun misalnya lawan pian, misal pian ini berisi kawan orang soleh. Ulun bakawan lawan pian. Pian ini punya kawan orang soleh. Nah itu tuh pahamannya. Bukan pian orang soleh, berarti ulun bakawan lawan pian. Ulun ini bakawan lawan pian. Pian ini punya kawan orang soleh. Lalu kata Allah, suruh kawan pian itu panggil, berikan syafaat kepada ulun. Gara-gara pian punya teman orang soleh, berkat ulun bakawanan pian, berkat pian bakawanan orang soleh, kawan pian itu kawan memberikan syafaat tahun ulun. Jauh kalau Bapak Ibu. Jakanya ulun bakawanan pian dan pian orang soleh, langsung pian memberikan syafaat tahun ulun. Ternyata ulun gara-gara punya kawan ini cinta orang soleh. Lalu kata Allah, panggil teman yang soleh itu, berikan syafaat kepada dia, karena dia punya kawan dan kawan itu dekat lawan hambaku yang diseret masuk api neraka. Sebelum dimasukkan, aku akan mengampuni dosanya, karena dia punya kawannya itu cinta dengan orang soleh. Subhanallah. Kita nih Pak Ibu hidup di dunia aja bisa gara-gara kawan kita nih baik. Di dunia ini kita bakawan bisa gara-gara kawan kita nih baik. Maaf, bisa juga gara-gara kawan kita nih jahat. Kawan menentukan. Contoh kecil aja lah Bapak Ibu. Orang nang narkoba ditangkap polisi, mau lah inya suranganan di penjara. Ayo, mau kalinya surangan di penjara? Bubuin polisi itu pasti mana nyai? Dari mana nih jaringannya nih bisnis nih? Mengaku kalinya, ngakunya Pak Ibu. Dari mana dapat benda ini? Dari tangkap polisi. Awalah. Di penjara tuh Pak Ibu, ulun ceramah ke penjara Bang. Nang hanya masuk penjara. Ikam apa aku disambat? Aku disebut. Ujian aku kan hendak sorangan di sini. Aku menjualkan barang ikam, habis aku orang ditangkap. Orang jangan disambat aku. Apa jadinya?
Aku kan hendak sorangan di sini. Jarguan kepolisian, berdiaman. Ya. Nah, itu orang yang dimasukkan ke penjara mencari kekawanan yang terlibat. Jujur kada. Orang masuk surga kan, nah cari temanmu, bawa masuk ke surga. Nah, untungnya cari temanmu, jangan ikam sendirian nyaman. Mungkin ikam nyaman gara-gara temanmu. Bisa Bapak Ibu, ikam beribadat kuat, tapi nang membantu ikam nih kawanmu, cari. Jangan enak-enak masuk. Ikam masuk surga kenapa? Ulun ba'amal. Ikam ba'amal itu dari siapa? Paguruan. Mana paguruanmu? Kada tahu, cari. Nah, bisa juga paguruan lambat. Bisa. Urusan non murid banyak. Ada nama ambil duit murid guru tadi. Bisa tuh. Zolim non murid bisa guru. Gajinya diambil majar pada ikam. Jadi amalanmu itu menyebabkan masuk surga. Dari guru siapa? Guru siapa? Berikan pertolongan lawan sidin. Bisa Bapak Ibu gara-gara murid guru tona. Jujuran. Contoh kecil ya nah. Guru Kamuli. Guru Kamuli itu perguruan ulun. Belajar fikih i'anatul talibin juz pertama Darussalam. Sidin ini dari daerah Seumpo mencari bica anu di jalan nih. Nah apa menunggu ulun lewat datang di daerah Indrasari. Nah paguruan nih mahadangi siapa Sidin? Bukai kaca. Guru pian mahadangi siapa guru? Aku Sidin nak bulik ke Masjid Al-Karamah, datang acara tadi. Pian mahadangi siapa? Hendak bulik di Sidin, hendak bulik. Mahadangi bica nggak pian? Di Sidin. Masuk ke mobil ulun langsung. No, masuk. Guru kamu ini masuk. Alhamdulillah berkat. Apa jawaban Sidin? Berkat murid aku di Sidin. Kada bae berkat pian. Nah, hati-hatilah. Paguruan tuh bela bepandir kayak itu, hati-hati tuh. Itu jebakan. Aku di sini berkat murid nah di sini bebuat di mobil nih. Berkat pian guru ai, ulun nang kaine. Kayak itu belang bujur. Jangan jar guru aku berkat murid, inggih guru ai ulun membagi berkat lawan pian. Nah. Murid kada belempok. Guru tuh bisanya betawabuk Sidin tuh tahu murid nih beilmu, tapi Sidin meneliti menjebak, bisa menjebak. Merasa nggak bangga dengan guru, tetap guru kita. Mobil siapa nih? Den jar ulun mobil berkat pian juga guru itu sudah. Hendak berpandir mobil seorang, bah asal apa? Mobil berkat pian. Kada jirin milik siapa? Milik berkat pian. Asa kada sanggup mengakui ini mobil ulun, kada sanggup. Semuanya berkat pian. Apapun yang ada pada murid berkat guru. Sidin senyum. Ngalihnya ikam midin lah mengakui kadada punya apa-apa ulun ni guru hanya sekedar memakai. Betasau ini bepandir jadi nah balik.
Bapak Ibu, kalau guru kita tuh Pak Ibu, kalau bujur kita lah di hati ini, si Dini guru kita, jangan merasa pantas jadi imam di ketika ada imam. Mulai imam itu dua, imam mulai dua. Walaupun murid itu jadi guru, tetap jangan merasa pantas jadi guru, karena guru tetap guru. Si murid yang dipanggil orang guru karena paguruannya, percikan ilmu gurunya. Berarti murid selamanya murid, bukan murid berstatus jadi guru, berarti menyaingi guru. Akhlak, Pak Ibu, berat akhlak. Tetap, walaupun disuruh guru ceramah, Din maju ceramah, ikam nong ceramah, guru iya kada ikam, tetap kata sambutan pandiran dulu. Ini satu kehormatan seorang guru kepada muridnya. Tapi murid itu hanya hasil fotokopian dari gurunya. Hasil fotokopian, harap hasil fotokopian, harap mesin fotokopian. Beliaulah yang mencetak, ulun hanya hasil cetakan. Bicara mahal lagi di sini bahaya deh. Nyalih Pak Ibu. Berat. Ayo Bapak Ibu, handakkah kita bergabungan, baka kawanan, baku kumpulan, cari jalan-jalan yang diridhoi Allah. Apabila kita berjalan di jalan yang diridhoi Allah, habis dikumpulkan kita dengan orang-orang yang diridhoi Allah. Bukan hanya kita berkumpulan kayak ini, seluruh orang-orang di dunia sampai yang telah meninggal dunia, mereka orang-orang yang diridhoi Allah, kita akan dikumpulkan kaina beserta orang-orang yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan amin. Maka sambungannya, menapikan iman, menapikan tuh pian tulisi, tidak ada iman kalau kada ada iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya. Kalau sudah kada ada iman, dicabut Allah, ada rasa bakasih sayangan di sana. Apa pian? Menapikan, meniadakan atau kada ada iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya. Maksudnya tidak ada iman, maka dicabut Allah bakasih sayangan karena di sana. Jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarganya, jikalau mereka itu orang yang telah terlebih hampir, terlebih dekat daripada segala keluarganya, sekalipun ini keluarga yang dekat tapi beda ke Islam lain, beriman kada, imannya lain juga, dicabut Allah makasih sayangan di sana. Lu gua. Yuk Bapak Ibu, ada kawa kita nih Pak Ibu membela pada kawa karena sudah beda agama kayak apa, beda iman kayak apa. Itu pengenang kada kawa dimaafi lagi ini, mau urus kada kawa juga. Anggaplah bakasus orang ini kita menolongi, siapa nak berani orang ini bakasus kita nolongi kada kawa. Kalau di dunia kau betul tulungan, kalau di sana kada kawa. Kenapa? Karena dicabut kasih sayang dari mereka yang tidak beriman. Allah mencabut di hati orang yang beriman
kasih sayang kepada orang yang tidak beriman. Kalau di dunia bakal kawanan tetap. Ngalih kalau Bapak Ibu. Kawan ulun hendak memimpin umrah haji, tetapi travelnya ampun hari tano, jangan jur ulun. Jangan. Bah ngalih. Jangan. Memang ini raja duit. Jangan. Kita membantunya. Ada dinilainya juga Pak Ibu. Berat kalau. Karena arahnya ke agama Bang nih. Kalau arahnya ke bisnis, sekedarnya kita perlu aja. Nah, lihat, kada bakasih sayangan lagi. Jikalau mereka orang yang terlebih hampir dari segala keluarganya, walaupun dekat sekali, tapi beda, tetap lakum dinukum waliyadin. Beratnya ya Allah. Dan sangka barang yang dimaafkan bagi orang yang awam. Nah, orang awam itu biasa. Orang awam itu kan orang kebanyakan. Ma Tuhan kada memaafika. Inya bakasih sayangan. Inya orang baik. Tapi nang ini inya orang baik. Tapi ini inya menolongi guru wae. Tapi ini orangnya. Orang awam menilai dia orang baik. Orang awam lupa ini. Orang awam penilaian orang banyak. Inya baik guru, inya membantu guru. Tapi orangnya ini orang awam terpengaruh kebaikannya, lupa dengan keyakinannya. Kita ini kan kalah kebaikan orang. Kebanyakannya kayak itu. Runtuh agama kita. Nah, lalu ada orang tuh bepandir Pak Ibu ini pandir-pandir. Bepandir pang orang tuh. Lebih baik kita jar memilih pemimpin yang kada korupsi. Yang kada korupsi. Biar ini daripada orang Islam tapi korupsi. Kada ada hubungannya Islam dengan korupsi. Yang korupsi itu oknum, individu. Banyak tuh kata-kata itu. Lebih baik kita memilih orang ini tapi kada korupsi daripada kita memilih orang Islam tapi korupsi. Korupsi jangan diarahkan ke Islam. Islam tidak mengajarkan korupsi. Itu oknum. Benci dengan orang Islam bahaya. Jangan ngomong seperti itu, karena ada kaitannya dengan Islam. Bapak Ibu, hati-hatilah pian salah bepandir oleh orang-orang liberal. Nang bepandir nih kiai lagi. Kiai lagi nang ngomong ini. Profesor doktor lagi. Masa ngomong ke Islam kepada orang Islam seperti itu? Kada bersaudara kah lawan orang Islam? Nah, ini bahaya, Pak Ibu, kata-kata itu bahaya tuh. Kalau kada kau menyebut waman ikhwanuka fidin, siapa saudara kamu seagama, wal muslimuna ikhwani, orang Islam itu saudaraku. Kalau itu kita kada kau menyebut, pertanyaan malaikat mukan nakir ada itu. Waman ikhwanuka fidin, siapa saudara kamu seagama, wal muslimuna ikhwani, orang Islam saudaraku. Selama kita buruk sangka, selama kita jahat, selama kita tidak mendoakan orang Islam, selama kita kada peduli dengan orang Islam, selama kita masa bodoh dengan orang Islam, jangan menghayal kita kau menyebut jawaban itu. Karena ada hadis Nabi, malam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak memperhatikan urusan orang Islam, kada ku akui umatnya Nabi. Nangis ulun nih Pak tabel maha beri aduh. Jangan buruk sangka lah lawan orang Islam. Jangan buruk sangka.
Kalau ada orang Islam yang kada baik, kita rangkul, kita bawa untuk nambaik. Jangan buruk sangka. Sulit kena kita menyebut waman ikhwanuka fiddin tu Pak Ibu. Jangan menghina Al-Quran pianlah. Kainang sulit menyebut wama imamuka, siapa ikutanmu, wal Qur'anu imami, Quran itu adalah imamku atau ikutanku. Kan imam itu ikutan. Tapi pian menghina Al-Quran waktu di dunia, nggak bisa pian menyebut wal Qur'anu imami, Quran itu ikutanku. Kada kawa pian. Wama kiblatuka, apa kiblatmu, wal ka'batu kiblati, Ka'bah itu kiblatku. Pian kada sembahyang, kada kawa pian. Kada kau menyebut, karena yang membantu menyebutnya itu iman kita, bukan mulut kita. Di ketika pertanyaan malaikat muka nakir, iman kita yang berfungsi. Iman kita, Islam kita yang menolongi kita menghadapi pertanyaan itu. Dikira mulut kita kah? Enggak, mulut kita ini dikunci. Bapak Ibu. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wal ka'batu kiblati, Ka'bah itu kiblatku. Tapi waktu hidup kada pernah menghadap Ka'bah. Ada pernah menghadap kiblat? Kayak apa? Untung kada ada pertanyaan. Wa ma masjiduka, apa masjidmu? Tapi kada pernah ke masjid. Nah, sekali meninggal dibawa ke masjid. Jakanya ada pertanyaan malaikat munkar nakir itu bisa ditolaknya masjid juga. Tapi kan ada tetamu Bang di tukang talqin tuh, wa ma masjiduka, apa masjidmu? Wa masjid al-muhajirin, masjidku. Ujar masjid muhajirin, ikam kada pernah ke masjid. Coba Bapak Ibu nah hadir nih, bacai pertanyaan malaikat munkar nakir, talqin kubur. Makanya ulun tuh rajin lah, apabila orangnya bertiga nama talqinakan, ulun suruh seikung ikam terjemahannya. Tukang talqin tuh penting juga menterjemahkan jar ulun. Mumun bahasa Arab bertiga bahasa Arab semuanya, bukan orang kampung. Udah paham jar. Supaya jadi nasihat bagi kita yang mentalkinakan dan jadi nasihat bagi orang yang mendengarkan. Kalau bertiga seikung jauh nang bahasa Indonesia atau kan bahasa Melayunya ada kan seikung. Kalau surangan Jepang guru disuruh orang, kita baca bahasa Arabnya, kita terjemahkan. Kada bisa guru siapakan di rumah. Ulun separuh rajin tuh pakai bersuranganan mentalkinakan orang, ulun sisipkan terjemahan. Annal maut haq, mati itu benar. Wa annan nar haq, neraka itu benar. Wa annal jannata haq, surga itu benar. Wa annal hisab haq, adanya hari perhitungan itu benar. Wa annal mizan haq, adanya hari pertimbangan itu benar. Nah, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa anna atiyatul lara wa anna sa'ata atiyatul raiba fiha, kiamat itu akan terjadi, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah Subhanahu wa taala akan membangkit semua orang yang di dalam kubur. Kenapa guru maka hafal rancak mantal kinakan orang, lalu jadi ilmu berat Pak Ibu. Nah ini penting, walaupun dekat luar biasa, tapi beda, terpisah. Dan sangka barang yang dimaafkan bagi orang yang awam, orang awam kada apa-apa itu aja, dimaafi aja. Nah kada bisa, karena di sana itu semuanya maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Siapa raja di hari kiamat? Tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah Bapak Ibu, maka kita hadir, carilah sebanyak-banyaknya kawan yang takwa, yang kuat berpegang dengan ajaran Islam ini. Kawan yang baik, yang menyelamatkan kita ke akhirat, bukan kawan yang menjerumuskan kita ke akhirat. Cari sebanyak-banyaknya, ada harapan kita dapat syafaat dari kawan-kawan itu.
Mudahan ulun so dikumpulkan Allah di orang-orang soleh seperti ini, sama ibu-ibu yang solehah ini. Itu pang Pak Ibu. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah.